ini kita jumpa lagi ya pemirsa ya dalam acara ngobrol kita. Nah, kita pada tema hari ini kita membahas seputar wacana. Dan kalau para netizen juga tahu kan bahwasanya ada wacana kalau kita punya presiden itu akan mendapatkan 3 kali masa jabatan, wacana gitu. Nah, kita akan membahas tentang dari sisi hukumnya kira-kira apa sih yang mendasari suatu presiden itu dia bisa menempati jabatannya ataupun juga masa dia itu bekerja bagaimana. Nah, kita akan awali ya Rika ya pada sore hari ini itu kan tadi kita juga sempat membahas dari awal itu kan ada wacana ya tentang 3 kali masa jabatan presiden. Kalau saya juga sempat baca itu di beberapa media massa itu juga sangat booming ya. Jadi kita punya pemerintahan itu sedang adanya upaya untuk agar kita punya presiden itu bisa menempati 3 kali masa periode. Padahal kalau saya lihat Erika ya dalam kita punya undang-undang pemilu, terus undang-undang dasar 45 juga itu secara regulasi udah jelas bahwasanya kita punya presiden itu maksimal itu 2 kali masa periode. Jadi kalau ingin menjadi presiden kembali maka tentunya harus ada perubahan aturan, pertama juga merubah undang-undang pemilu sendiri sama undang-undang 45 kita yang udah pernah diamandemen. Nah, menurut Erika sekarang selaku masyarakat juga, iya, plus juga seneng dua. itu sebetulnya Erika, kalau presiden itu apakah dengan adanya wacana 3 kali masa periode itu Erika ada pendapat untuk setuju atau gimana ya Kak? Kalau dirubah ke 3 kali pun rasanya nggak ngaruh ya Kok. Maksudnya gini, kita ini kan isunya, maksudnya alasan awalnya untuk merubah ke 3 kali karena dirasa untuk 2 periode ini belum cukup untuk melakukan sesuatu, misalnya mau membangun sesuatu atau ada goals tersendiri seperti itu. Cuman isunya sekarang biarpun dirubah ke 3, pertanyaannya 3 kali, apakah cukup dalam 15 tahun itu melakukan sesuatu? Kalau aku bilang sih dulu waktu zaman kita kecil tuh ada yang namanya rencana pembangunan 5 tahun sama 25 tahun. Kenapa nggak itu aja yang dibikin gitu daripada ngerubah? Jadi siapapun presidennya kan sudah ada tujuannya, 25 tahun lagi kita mau bikin apa jembatan yang nyambungin antara Sumatera ke Kalimantan kayak atau Kalimantan ke Sulawesi atau whatever itu kan bisa dikerjain gitu. Nggak peduli siapapun yang duduk di DPR, MPR, presidennya selama ada tujuannya, aku pikir sih itu lebih bagus daripada merubah yang sekarang sudah ada gitu. Jadi memang itu ya istilahnya kalau Erika nggak terlalu ngefek ya. Karena nanti habis itu kurang lagi, percaya deh. Karena kalau begitu sudah jadi maaf ya, sudah jadi presiden kan kadang-kadang juga apa yang diomongin belum tentu dikerjain kan gitu, dengan alasan nanti next presiden kita ngomongin ini lagi waktu pemilu. Jadi yang diomongin hal-hal yang sama gitu loh. Kalau ada yang bilang dengan adanya wacana 3 kali masa periode itu berarti kalau kita lihat dari sejarah kita punya presiden itu kan banyak dong dari mulai presiden pertama dengan yang terbaru ini. Apakah di sini nanti justru akan menimbulkan sistem politik ataupun dunia politik yang cukup istilahnya tidak begitu beraturan? Karena kan gini. Benar. Karena ya sekarang kan kita tahu sendiri namanya partai politik sekarang tuh banyak banget sedangkan ya kita tahu sendiri waktu bikin undang-undang pemilu itu sendiri studi tournya ke Amerika dengan partai politik yang cuma 2, sedangkan kita sekarang berapa 20 berapa ya apa 30
Lumayan banyak. Maksudnya nggak tahu. Lumayan banyak emang. Karena kita bisa lihat waktu pemilu ininya lebar banget ya. Betul, lebar. Ininya waktu kita buka kartu ininya untuk dicoblos itu kan kelihatan banyak banget. Betul. Kalau dulu mungkin cuman waktu kita kecil gampang cuma 3 itu mungkin bisa dengan masa periode 2 itu mungkin lebih gampang ya karena partai politiknya cuma 3. Tapi kalau sekarang rasanya kok lumayan ya, dan akhirnya sekarang kita bisa lihat politikus tuh pada vulgar semua tuh otomatis waktu mereka mau mengucapkan janji kadang-kadang masyarakat sendiri sudah ada tahu alah paling nanti sudah kepilih ya wis mari nggak ada apa-apa kan gitu kayak begitu. Nah kalau memang nanti selain dari sisi politiknya apakah dia juga nanti akan berpengaruh kepada kita punya aturan hukum dari kita? Karena gini, secara regulasi setiap pemerintah itu juga memang dia dibatasi dengan namanya regulasi. Nah, lalu kalau sekarang misalkan ini 3 kali masa periode itu andai kata disetujui atau kemudian terjadi, apakah di sini kemudian kita sistem hukum ini kemudian akan menjadi juga berimbas dalam hal ini menjadi pertama itu kacau, kalau enggak kalau dari KAP tadi juga nanti kan juga bisa dibuat aja aturan baru itu gimana Erika? Yang pasti nggak mudah ya, karena waktu kita lihat waktu untuk bikin undang-undang pemilu sendiri prosesnya cukup panjang gitu loh. Sedangkan mau merubah lagi ke 3 periode kan yang pro kontra juga pasti banyak kan seperti itu. Dan apa ya? Mungkin kalau aku bilang keluar ide untuk 3 periode karena mungkin mereka merasa tidak ada sosok yang cukup untuk menggantikan mereka. Benar kayak seperti itu. Cuman kan ya namanya suatu pemerintahan atau organisasi itu harus ada regenerasi ya. Kalau nggak dimulai dari sekarang, ini kan masih berapa 4 tahun lagi toh pemilu. Kenapa nggak dari sekarang? Ya udah regenerasi. Kira-kira siapa sih yang anak-anak muda ini gitu loh? Ya anak muda lah gantian masa yang sudah tua terus. Yang misalnya gini di zaman global kan kalau aku personalis sih mungkin lebih cenderung yang muda ya karena mereka lebih open mind gitu untuk sesuatu yang baru gitu. Jadi intinya misalkan kalau dari Erika sendiri memang harapannya tuh agar yang muda-muda yang maju begitu ya. Jadi ada namanya regenerasi. Nah, kalau kita lihat kan juga dalam bahasa kita punya pemerintah kan ada istilah lain dalam hal ini adalah petahana atau yang memang dia menduduki pemerintahan ya petahana atau ada namanya incumbent seperti itu. Karena sebenarnya apakah dengan wacana 3 kali periode ini secara nggak langsung itu juga melanggengkan si petahana ini? Karena kan gini, petahana kan dia sekarang lagi duduk dalam kursi pemerintahan, pasti dari sini juga memiliki istilahnya kewenangan yang masih melekat. Lalu dengan munculnya isu 3 kali periode ini, apakah kemudian menjadi mungkin kita punya struktur pemerintahan itu menjadi bersifat pertama lebih kepada seperti dinasti ya, dan nanti dia atas mengamankan apa yang masuk ke dalam dia punya generasi. Iya, seperti itu. Iya, pasti toh udah kelihatan. Jadi ada dugaan ini bersifat itu nanti akan masuknya ke dinasti. Jadi regenerasinya ya hanya sebatas itu aja gitu loh. Orang-orang yang memang berkepentingan atau enggak yang membela dari kubu si dia. Iya. Itu. Padahal banyak loh. Maksudnya yang nggak usah ngomong yang jelek-jelek ya. Maksudnya tapi banyak juga orang Indonesia yang rasanya kompeten kok untuk menempati itu meskipun mungkin sekarang belum kelihatan seperti itu. Cuman kalau dilihat dicari itu bisa. Nah, kan juga Erika juga istilahnya juga pernah stay kan di luar negeri. Kalau menurut Erika sendiri yang namanya kepala negara itu kalau Erika lihat antara kebijakan pemilihan umum di negara kita dengan di negara luar itu, kalau menurut Erika itu apakah berbeda banget atau secara istilahnya struktur dalam arti struktur hukum kita itu memang ya sudah cukup jelas untuk mengaturnya Erika?
Beda sih kalau balik lagi, karena partai politik di Indonesia ini banyak banget gitu. Kalau di luar negeri sih rata-rata yang aku tahu ya, itu kebanyakan paling cuma dua, ya Republik, Demokrat gitu tuh, cuma dua-dua ini aja gitu. Jadi kalau ada isu ya di dalam partai sendiri, kayak nggak usah jauh-jauh. Perdana Menteri Australia itu kadang-kadang berapa bulan sekali diganti, tahun-tahun kemarin-kemarin sebelum COVID. Jadi kadang-kadang kita waktu nonton TV ini siapa lagi gitu loh, padahal itu Perdana Menteri baru seperti itu. Cuman ya mereka maksudnya ya itu di dalam kubu mereka sendiri, jadi mestinya nggak terlalu banyak isu ya, karena masih dalam satu track gitu loh. Kalau kita kan begitu sudah ganti, yang partai politiknya juga langsung berubah, presidennya juga berubah, keputusannya apalagi berubah semua gitu loh. Nggak usah jauh-jauh sih, nggak usah ngomong presiden lah, menterinya ganti aja keputusan juga ganti kok gitu. Iya. Jadi emang di sini juga ada pengaruhnya dari jumlah banyaknya partai politik. Iya. Nah, lalu kamu Erika, sebetulnya dengan banyaknya partai politik itu apakah mencerminkan bahwasanya kita punya negara itu betul-betul memang sangat-sangat demokrasi? Atau enggak, kalau kenapa kok di luar itu cuma 2 atau cuma 3? Kamu Erika, itu apakah karena memang kita punya masyarakat itu sama-sama memiliki kepentingan yang mau berbeda-beda, iyalah pasti kok. Kalau kita kan nggak bisa ngomong ya, kita punya warga negara, penduduk aja udah berapa ratus juta ya. Kalau di luar rata-rata penduduk cuman berapa puluh juta, kecuali ya Pak India, Cina itu lain lagi. Cuman rata-rata yang negara-negara yang aku pernah tinggal itu ya masih puluhan juta sih gitu. Jadi untuk mengurus pun juga lebih gampang. Mereka punya keinginan pun juga lebih tersalurkan. Nah, mereka tinggal ngobrol, terus mereka punya perwakilan gitu di partai masing-masing, bisa ngobrol di waktu mereka meeting, seperti itu sih. Jadi memang di sini istilahnya melihat dari keanekaragamannya. Jadi lalu sebenarnya gini Rika, kalau kita lihat juga kan kita punya negara kita itu sudah memberlakukan itu sistem pemilu juga sudah cukup lama kan. Jadi kalau Rika, sebenarnya dengan munculnya 3 kali masa periode atau wacana ini itu apakah wujud dari ketidakpuasan si petahana, atau dalam arti karena mungkin dalam 10 tahun pemerintah itu ada yang merasa saya ini kurang puas ya sebagai seorang pemimpin, atau karena memang ada kepentingan yang memang di sini itu berhubungan dengan memang merubah kita punya aturan. Termasuk kan juga ada, kita punya undang-undang 45 kita yang bisa melihat dia mendominasi itu. Kalau aku bilang sih mungkin ke arah ngerasa kurang atau belum puas ya. Maksudnya dalam jangka 10 tahun itu mungkin ada beberapa yang belum dikerjakan seperti itu. Cuman ya balik lagi, kalau seandainya antar partai politik ini bisa sinergi dengan satu tujuan yang sama, itu lebih bagus sih. Maksudnya ya siapapun jadi presidennya nggak ngaruh, karena ya tujuannya sudah pasti seperti itu gitu. Kenapa nggak dibikin, daripada ngerubah ini ya, kenapa nggak dibikin kayak gitu aja, balikin lagi aja nanti kayak kantor lah, bikin kantor kan ada bisnis plan sekian tahun gitu kan, nanti sudah taruhlah 5 tahun, per tahunnya kan ada keluar lagi bisnis plan, per tahun ini kita harus ngerjain ini, kenapa nggak dibikin kayak gitu aja gitu loh. Itu kan mempermudah siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi menteri itu mengeluarkan keputusan atau aturan-aturan kan kayak gitu. Jadi memang kan istilahnya alangkah baiknya juga dibuat suatu kebijakan yang memang nggak sampai memunculkan 3 kali masa periode, tetapi lebih kepada memaksimalkan kinerjanya itu. Iya. Gitu. Nah, lalu gini Rika, misalkan kalau istilahnya 3 kali masa periode itu kemudian tidak terwujud, apakah di sini kemudian akan menimbulkan nanti ke depan itu sistem pemilu yang memang tidak jelas calonnya? Karena gini, kalau kita lihat
rata-rata itu kan kita punya pemimpin itu tuh udah 2 kali semua. Sudah 2 kali semua, benar. Ya lalu, itu tuh yang ditakutin toh. Jadi kalau aku bilang ya mungkin karena masyarakat atau ini biasanya sih politisi saya ngerasa kedepannya itu kok ada kayak kekosongan gitu, karena ada gap gitu. Mereka takutnya seperti itu, padahal enggak juga sih, dalam artian kalau mulai dari sekarang udah ada regenerasi, maksudnya tinggal bilang aja kira-kira siapa sih yang cocok, kan 4 tahun cukup lah untuk cari sosok orang yang pas jadi presiden, kan seperti itu. Jadi memang istilahnya masih ada calon yang lain, iya. Gitu. Jadi tidak harus kemudian menambah sampai 3 kali masa periode. Dan bikin undang-undang baru kan juga nggak murah bolak-balik. Betul, harus mengetok lagi. Ngetok lagi itu kan nggak murah kok, dan panjang prosesnya gitu loh. Dan aku pikirnya ngapain daripada bikin lagi, ya udah bikin gitu. Atau kalau nggak gitu partai politiknya yang dirubah, dalam artian ya bikin aja yang pro pemerintah sama apa yang satu oposisi gitu, dijadiin satu aja udah. Jadi lebih gampang tuh, yang oposisi tinggal balancein jalannya pemerintahan, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada upaya dibalancekan antara kaum oposisi dengan kaum itu pemerintah yang pro pemerintah. Jadi di sini kan otomatis kalau kaum oposisi dia membalancekan, berarti kan nggak ada kritikan. Kan setahu saya kalau oposisi harus kritik kok, biar balance, maksudnya biar ada tracknya lah, maksudnya sesuai dengan kayak gitu. Jadi bukan balance terus dia ngepro sama pemerintah, enggak lah. Maksudnya apa yang dilakukan pemerintah kan pasti harus dikritik, enggak semua. Maksudnya meskipun benar, kadang-kadang masih ada sesuatu yang kurang, ya itu tugas mereka untuk melihat seperti itu. Nah lalu Erika, kamu dapat Erika sendiri ya, dengan jangka waktu 10 tahun, itu apakah cukup lama buat Erika? Kan kalau Erika sebagai seorang pemimpin dalam konteks 10 tahun lah, itu apakah waktu yang singkat atau mereka kurang atau justru cukup lama begitu Erika? Tergantung sih Bo, kalau sudah ada goalnya itu mungkin terlalu singkat ya, karena itu apa ya, misalnya kayak mau mengerjakan sesuatu kan nggak mungkin dalam 10 tahun itu bisa. Kadang-kadang banyak faktor X yang kita waktu awal masih ide itu kita nggak tahu kayak gitu. Cuman ya kalau aku sih balik lagi sih, berarti kalau emang jatahnya cuma 10 tahun ya berarti harus apa ya, harus realistis lah apa yang bisa kita achieve dalam jangka waktu 10 tahun itu gitu. Jadi sebenarnya dengan waktu yang terbatas itu kita bisa memaksimalkan potensinya apa aja. Kalau dibilang kurang ya pasti semua orang pasti kurang, karena membangun suatu negara itu diperlukan waktu. Dan waktu yang pasti lama gitu. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan istilahnya 3 periode itu nanti siapa tahu tuh muncul ya, kemudian disahkan. Jadi saya juga sedikit merasa janggal itu, apakah di sini kemudian dengan nanti ketika 3 kali masa itu disetujui, lalu bagaimana kemarin jadi ikut ya capres lagi. Jadi tambah bingung kan pilihnya. Betul. Nanti ada kemungkinan juga nanti yang sudah menempati 2 kali masa jabatan pasti juga akan naik lagi dong. Lalu pertanyaannya, dan mereka cuma bisa 1 kali, karena sudah 2 kali itu malah ribet loh kalau aku bilang, karena dengan masa waktu cuma 5 tahun apa sih gitu. Maksudnya ya mungkin bisa melakukan sesuatu, tapi rasanya 5 tahun tuh waktu yang terlalu singkat untuk membuat suatu plan membangun suatu negara ya gitu. Aku bilang sih gitu. Jadi akhirnya nggak ada kestabilan politik, malah kita yang di bawah ini malah pusing loh, nanti aturannya berubah ya kan, malah tambah ruwet gitu loh. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya masih tetap aja 2 kali aja, cuman mungkin ya itu tadi, daripada kita bikin undang-undang pemilu yang baru, gimana kalau kita bikin sesuatu ya itu tadi yang masa pembangunan berapa 25 tahun atau 50 tahun, kayak Cina itu kan dia langsung bikin master plan-nya berapa puluh tahun gitu. Itu lebih real lah gitu loh. Lihat aja sekarang Cina udah sampai kayak gitu loh. Jadi memang alangkahnya lebih dipatenkan atau enggak lebih diperjelas soal
pekerjaannya apa aja. Iya, jadi kita mau ngapain sih kan udah jelas kalau negara kita ini kayak gini, taruhlah apa sekarang yang kita mau dibenerin dulu data kependudukan yang amburadul, ya udah kita fokus dalam 10 tahun data kependudukan itu harus seperti ini, atau dalam nggak usah 10 tahun lah ya, data kependudukan 5 tahun gitu aja, benar. Terus nanti dalam berapa tahun itu kita bikin ini kan, itu lebih iya, nggak peduli siapa presidennya, nggak peduli siapa menterinya, ya udah ini yang ini yang harus dikerjain seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat Erika sendiri, sebetulnya figur sebagai seorang pemimpin itu apakah kemudian dia di sini itu dengan misalkan mendapatkan ekstra masa jabatan itu kemudian memberikan jaminan angkanya dijaminkan itu bahwa dia punya program itu bakal berhasil? Karena gini Erika, kalau saya melihat 3 kali masa periode ini adalah salah bentuk wacana yang memang untuk menyelesaikan program-program kerja yang belum selesai atau yang memang belum tahu targetnya. Nah, cuma isunya kalau dia menang kok, kalau dia kalah. Kalau dia kalah, banget dong negara kita. Itu akan mana ya? Kan justru menimbulkan program kerja baru. Makanya itu kalau menang sih nggak apa-apa sih, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya makanya itu tadi ya udah waktu siapapun next presidennya tinggal estafet aja. Ini yang belum selesai, kenapa nggak seperti itu? Itu kan lebih gampang, kayak kita kerja shift-shiftan lah kalau di pabrik kan pasti gitu. Pasti nanti waktu ke shift berikutnya kita bilang kita udah ngerjain ini, tolong ya kamu ngerjain ini. Itu kan bisa tuh seperti itu. Jadi memang ya istilahnya justru kalau istilahnya 3 kali masa itu kemudian terjadi justru akan menimbulkan ketidakpastian. Nah ini ya dalam itu pertama regulasi kita pasti tidak akan ada banyak sekali perubahan. Benar. Terus juga akan juga memunculkan berbagai macam kebijakan baru. Terus juga itu juga ya kalau yang pemimpin yang incumbent itu tetap bertahan, kalau tergantikan dengan petahana lain, jadi kan tentunya juga akan muncul program kerja baru. Benar. Ya itu juga pasti juga ya. Jadi dan kalau yang menang yang dulu itu kan berarti cuma sekali, isunya nanti malah berubah. Kecuali kalau yang menang seorang yang baru ya, sosok yang baru muncul gitu kan, itu lain lagi, berarti dia kemungkinan bisa 3 tahun, itu mungkin oke. Cuman kan kita kayak gambling ya gitu loh. Kayak istilahnya apa ya, memberikan suatu kebijakan yang memang maksudnya itu kalau memang itu 3 kali masa periode mestinya juga harus sesuai dengan kita punya pemerintahan awal. Karena nanti juga itu akan dilakukan pemilihan ulang. Jadi kalau apakah pasti yang petahana ini bertahan ya belum tentu. Nanti kalau didok yang menang calon lain, waduh, ini kan juga pengaruh ya. Jadi kalau calon yang lain yang menang, bukan yang lama, bukan yang petahana, gimana ini? Nanti kemudian waduh, jadi kan dia juga akan merubah, pasti kan, karena setiap pemimpin itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi sama. Dia akan berubah lagi. Waduh ini, apakah memang hal yang baik kan gitu? Kalau kita lihat sekarang itu kita juga istilahnya memiliki sistem pemerintahan yang cukup kompleks kan. Ada sistem pemerintahan pusat, ada dengan daerah segala macam. Nah sebenarnya sih Erika, kalau misalkan yang ideal itu apakah kita punya sistem pemerintahan itu lebih banyaknya membuat suatu kebijakan yang memang istilahnya simple, atau memang harus penuh dengan banyak sekali aturan ataupun regulasi yang cukup padat? Karena gini, tahu saya istilahnya setiap daerah atau setiap kota juga memiliki pejabatnya sendiri, dan pasti setiap istilahnya pejabat itu juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, lalu kemudian di sini istilahnya apakah yang ideal itu cuma cukup lah dari kita punya pemerintah pusat, kemudian langsung kasih ke pemerintah daerah, udah jalan aja seperti ini, silabusnya, terus juga nanti kalau emang ada yang kurang-kurang bisa ditambah. Contohnya sebenarnya dengan banyaknya kepala negara itu
apakah justru berdampak kepada penyampaian hasil goalnya dari si pemimpin ini, Erika? Kalau cuma ngasih silabus terus dikasih ke daerah gitu rasanya kurang pas ya, karena belum tentu yang orang pusatnya tahu keadaan di daerah. Kalau aku mikir justru kebalik, jadi orang daerah yang report ke pusat bilang kita itu dalam keadaan seperti gini, isu kita seperti ini, kira-kira bisa nggak dibantu dengan gini. Mungkin mereka sudah ngasih solusi, tinggal pemerintah pusat yang bilang ya oke, kamu bisa jalan atau apa, seperti itu sih. Jadi memang itu kan istilahnya justru seharusnya ya dengan banyaknya pembagian sistem kelembagaan itu mestinya jauh lebih cepat, efisien. Iya benar, karena itu lebih sudah langsung ke ranah mereka masing-masing ya gitu. Jadi kayak apa menteri sosial atau apa gitu tuh kan mereka juga lebih tahu gitu. Report dari yang di daerah-daerah seperti ini mereka nanti tinggal apa yang bisa mereka lakukan, atau mungkin apa yang di daerah sini mereka punya dana dibesarin karena harus seperti ini atau apa kayak gitu sih kok. Berarti memang itu ya istilahnya justru dengan banyaknya para pejabat itu justru harusnya lebih memudahkan. Iya. Jadi kan memang kalau 3 kali masa itu kan kalau misalnya itu juga harusnya tidak perlu ya, karena kan juga udah memiliki aparatur yang lengkap. Itu cukup lah kalau kita bilang itu dengan tempo 10 tahun ya. Kalau dari tadi ya juga cukup lama, kalau itu sebagai pemimpin ya cukup lama. Jadi tinggal nanti memaksimalkan aja dalam 10 tahun itu kita bisa mencapai apa. Iya, kan udah kelihatan 10 tahun. Oke, berarti kita 10 tahun ya, 10 tahun apa yang bisa di-achieve kan gitu. Ya nggak bisa muluk-muluk sih, dalam artian ya nggak bisa reform terlalu besar karena jaraknya cuma 10 tahun seperti itu. Nah, kamu tadi sendiri dengan adanya 3 kali masa periode ini kan juga tidak terlepas dari beberapa peran-peran atau pendapat ya, baik dari pejabat-pejabat yang ada di kita punya pemerintahan di tingkat istilahnya DPR atau apa itu kemudian sebenarnya gini Rita, yang namanya pejabat itu juga kan memang dia adalah representatif ya, atau enggak istilahnya sebagai bentuk perwakilan dari kita punya rakyat kan gitu. Nah, lalu sebetulnya kita punya rakyat ini memiliki hak suara enggak sih? Tentunya kan kalau ada wacana 3 kali masa periode terus kita sebagai rakyat nggak setuju, nggak bisa. Enggak sih, kalau sekarang sih kita masih belum seperti itu ya. Maksudnya nggak di dalam sebuah bahwa mungkin ya misalnya dari DPR kita bilang ke DPR-nya, atau mungkin kita bikin petisi seperti itu terus kita bilang ke DPR kita nggak setuju kayak gitu. Cuman ya rasanya itu kalau Indonesia masih belum ya. Maksudnya belum ke situ gitu loh. Cuman so far sih untuk DPR-nya juga udah mulai mendingan, dalam artian daripada dulu mungkin yang sekarang lebih banyak mendengarkan suara rakyat seperti itu sih. Jadi intinya misalkan kalau ada yang tidak setuju itu kalau menempuh lewat DPR itu masih masih didengar lah kok, masih didengar. Meskipun belum tentu dikabulkan ya, cuman masih didengar. Jadi dia juga masih menampung aspirasi. Iya, menampung aspirasi. Lalu gini Rika, kan kita juga ada beberapa selain itu DPR juga ada kan seperti MPR dan segala macam. Nah itu sebenarnya gini Rika, kalau dilihat itu apakah kemudian negara kita itu untuk keberlangsungannya itu apakah juga tidak melibatkan organ yang lain selain itu kan ada DPR, ada MPR begitu. Nah, lalu gini, sebenarnya kita punya pemimpin itu apakah memang dia itu dalam melakukan tugasnya itu juga seringkali itu terbentur entah itu dengan kepentingan dari pihak orang lain, atau juga di sini juga ada terkait dengan pembatasan entah itu dari
kita punya regulasi atau apa. Karena gini kalau memang sampai ada munculnya wacana 3 kali periode, di sini ada kemungkinan kita punya pemimpin ini dia nggak bisa menyelesaikan sesuatu karena istilahnya apa ya, terbentur sesuatu kan gitu, karena atau enggak lagi berjalan tetapi itu belum selesai karena ada yang menggambar. Gimana ya? Iya, kalau masalah menghambat atau terbentur sesuatu itu pasti ada faktor X di lapangan, pasti ada lah ya. Cuman ya balik itu lagi sih, kalau aku bilang kalau emang dia sudah punya, dia sudah tahu dia cuma bisa punya waktu 10 tahun ya, apa yang bisa di speed up, ini kan masih ada 4 tahun lagi ya, di speed up aja gitu loh. Mestinya asalnya dia menghitung, kok ini ternyata ngerjain ini 6 tahun ya udah gimana caranya untuk 4 tahun supaya selesai, seperti itu. Atau mungkin nambah tim lagi. Iya dong, maksudnya kalau di kantorku nih ya, kalau seandainya melakukan sesuatu itu nggak selesai, pasti aku bilang udah nggak apa-apa, timnya tambahin gitu biar selesai on time kayak gitu. Karena gimana juga kalau kita sudah komit untuk melakukan sesuatu ya harus diselesaikan. Jadi memang istilahnya dengan menambah personel itu diharapkan memang bisa menyelesaikan program kerjanya. Iya, kayak gitu. Nah, gini ya, kalau kita tidak lihat lagi kan, sekarang kan kita juga maksudnya dalam proses memang negara yang sedang juga menghadapi COVID juga. Lalu sebetulnya dengan munculnya wacana 3 kali masa periode ini, apakah juga nanti berimbas kepada penanganan COVID-nya? Karena gini kan, ini kan itu muncul di tengah-tengah masa pandemi. Benar. Jadi gimana? Misalnya negara kita itu lagi berjuang juga untuk melawan pandemi ini. Lalu sebenarnya apakah 3 kali masa periode ini sesuai nggak sih dengan kondisi negara kita sekarang dalam proses berperang melawan pandemi ini? Kalau pandemi sih rasanya terus terang ini gimana? Kita mungkin bisa lihat ke belakang sih kok. Namanya vaksin atau apa obat sesuatu itu biasanya ditemukan setelah 10 tahun. Nah kalau ini kan baru setahun, jadi rasanya nggak ngaruh masa jabatan tiga kali atau 2 kali juga tetap kena imbas COVID sih kok. Jadi kalau aku personally sih nggak ngaruh. Karena ini kan bersifat pandemi ya. Iya, jadi kan nggak cuma negara kita juga yang kena, semua satu dunia juga kena pandemi gitu. Dan kalau ngomongin nunggu COVID-nya selesai sih rasanya 10 tahun lagi juga belum tentu gitu loh. Jadi ya gimana caranya kita sekarang untuk mensiasati lagi pandemi, cara kerja kita seperti apa, itu yang harus dirubah sih gitu. Jadi daripada mewacanakan 3 kali masa periode, sebaiknya kita lebih memakamkan kepada program kerjanya yang seperti apa yang harus diselesaikan. Iya. Jadi lebih pasnya seperti itu ya. Jadi nggak usah sampai menambah tahun-tahun yang lain. Juga kalau kamu setuju nggak? Kalau saya pribadi sih dengan 3 kali masa periode itu, kalau saya pribadi kurang setuju. Karena satu gini Rika, pertama kita punya kondisi negara dalam posisi memang menghadapi pandemi, dan ini juga cukup berimbas kepada semua sektor. Benar, iya. Jadi kalau kita lihat kita punya masyarakat kemudian harus dipaksa untuk memilih seorang pemimpin yang untuk memenuhi 3 kali masa periode itu dengan kondisi yang seperti ini akan sulit. Karena gini, sekarang yang kalau saya lihat semua masyarakat itu hanya kepingin satu, bisa bertahan. Jadi iya. Dia hanya ingin sama bisa janji. Betul. Iya. Mereka kan hanya melihat itu pemimpin yang seperti apa yang bisa memberikan mereka itu jaminan agar mereka bisa bertahan menghadapi pandemi ini. Karena terus terang mereka sekarang itu kalau emang disuruh memilih sesuatu, udah pasti pertimbangannya udah nggak begitu banyak, karena udah pasti kepada self defense kan. Jadi apa ya, kalau kan saya disuruh milih pemimpin, kalau aku pasti pilih pemimpin yang pertama ya bisa menjamin dong kalau kita bisa melewati
masa-masa pandemi ini, jadi juga kita juga harapan juga wah kita bisa bertahan dong sampai ini selesai. Nah, tentunya opsi untuk memilih seorang pemimpin akan menjadi lebih sedikit untuk kita punya kriteria. Ya pilih aja yang bisa bertahan lah. Ya masa pandemi banyak. Gitu kan? Nggak menjadi apa nggak menjadi yang istilahnya apa selektif. Karena pasti pertimbangannya terkait dengan bagaimana kita bisa survive. Jadi ya pilihlah pemimpin yang bisa memberikan itu. Itu maksudnya seperti ini emang apa ya? Alangkah sangat disayangkan kalau memang kemudian terjadi. Jadi kalau misalkan dengan masa 2 kali itu selesai dan ada pemimpin baru, maka di sini tentunya juga kita punya masyarakat akan menemukan suatu penyegaran terhadap pemimpin yang baru. Tapi mereka takutnya kan nggak ada pemimpin yang baru itu kan, Bu. Makanya mereka keluar wacana untuk 3 kali. Tetapi kalau misalnya pribadi ya, kalau kita lihat yang ini menjadi seorang pemimpin cukup banyak. Ya, dari figur manapun kalau saya lihat itu cukup banyak ya. Jadi karena dalam sejarah itu kita punya pemimpin itu pemilunya itu udah pasti ada lawannya. Kalau kan ada yang kita lihat itu juga ada bahasa melawan kotak kosong. Nah, kalau saya lihat dalam sejarah kita itu nggak ada itu. Jadi setiap yang lawan pemilu nggak ada, kecuali di tingkat daerah ya. Jadi kalau tingkat pusat itu setahu saya pribadi itu semuanya pasti ada lawannya, ada rivalnya. Jadi nggak mungkin apa bersifat istilahnya seperti aklamasi itu nggak mungkin, pasti ada pemilihannya, entah itu milih siapa atau milih siapa. Nah itu sebagai contoh di mana animonya tidak punya masyarakat cukup tinggi untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau saya tidak begitu khawatir nggak ada calonnya. Justru yang saya sedikit khawatirkan adalah ketika itu menjadi masa periode, maka kita punya masyarakat yang milih ini loh menjadi tidak begitu selektif. Jadi pas pilih aja pokoknya yang misalnya bisa memberikan jaminan bertahan. Jadi seperti itu kan mereka kan menghadapi masa-masa yang sulit dalam pandemi ini. Atau mungkin kan ditakutin kok. Jadi karena masyarakat di masa pandemi nanti nggak selektif, akhirnya mereka bilang udah 3 kali aja masa pemilihan untuk presidennya, karena mereka merasa dengan 3 kali kemungkinan yang incumbent ini yang nanti menang lagi, kan seperti itu. Mungkin juga. Tapi cuma kalau saya lihat juga kenapa kalau itu dimunculkan pada masa pandemi ini, kalau menjadi pribadi tentunya jadi juga akan mempengaruhi dari istilahnya cara kita punya masyarakat untuk memilih sekarang. Karena gini, kalau kita benturkan dengan kondisi kita punya masyarakat, kan juga cukup aneh ya, cukup kurang pas sih disuruh memilih seseorang. Toh juga dia juga sedang mengalami perjuangan juga, jadi dia juga harus berjuang untuk bertahan. Dia disuruh memilih pemimpin yang pas buat dia. Akan menjadi pertimbangan yang cukup sulit. Jadi kalau saya juga akan menimbulkan banyak sekali pro kontra terkait dengan nanti deneknya siapa ini. Dan pasti juga yang akan menjadi pimpinan baru pasti juga memiliki beban yang cukup banyak. Karena pertama dia akan memerintah dalam suatu kondisi negara yang sedang mengalami pandemi. Ini hal yang cukup istilahnya memberatkan juga, walaupun tidak secara langsung sih. Cuma kadang ini akan menjadi pertimbangan yang cukup berat bagi mereka yang ingin maju untuk sebagai pemimpin. Nah, itu juga sekarang misalkan itu pun kita punya pemimpin pun ya, sebenarnya yang baru pun jadi, itu juga akan menimbulkan spekulasi baru. Jadi banyak ini, apakah ini bisa nggak sebenarnya mengarahkan kepada kebijakan bisa bertahan. Karena juga apa ya, yang namanya pandemi ini kita juga nggak bisa memprediksi sampai berapa lama. Tapi kalau lihat di sini
dari berbagai macam stimulus cerita yang dari ekonomi, kemudian dari sisi perpajakan, itu sudah melihat ada suatu cerminan di mana kita punya pemerintah udah mulai memahami bahwa ini cukup mempengaruhi sektor kita, bahkan sektor semuanya, jasa, dagang, semuanya. Jadi akan menjadi suatu beban yang cukup berat bagi mereka yang akan maju nanti di pemilihan datang. Nah, lebih dari kamu sendiri dalam pemerintahan kita ya, karena kita juga udah lama stay di Indonesia itu setahun lebih bisa balik. Ya kan, udah cukup stay lama itu di negara kita. Nah, menurut mereka sendiri, sebetulnya kita punya sistem pemerintahan itu sudah cukup mengayomi atau memang masih ada yang kurang sih? Karena aku stay-nya waktu masa pandemi, jadi masih kurang sih. Kalau dari segi ekonominya, karena aku nggak bisa compare juga sama di sana karena mereka punya, balik lagi ya mas, di mereka punya penduduk juga beda. Digitnya cuma 2 digit, puluhan juta. Kalau kita kan udah ratusan juta gitu, nggak bisa juga implementasi seperti itu. Cuman rasanya untuk memberikan subsidi itu rasanya kok mereka datanya banyak yang salah atau yang mereka ditujukan ke orang-orang yang rasanya kurang tepat ya kayak gitu. Karena banyak sih aku dengar di teman-teman juga, mereka bilang kok orangnya lo udah punya mobil, punya rumah juga punya sendiri tapi dapat subsidi dari pemerintah kayak gitu. Jadi kitanya sendiri yang kan mending dikasih ke yang orang-orang yang mungkin rumahnya ngontrak, masih di kampung-kampung seperti itu. Jadi mungkin belum terstruktur untuk, mungkin kaget ya, maksudnya kita nggak pernah kena pandemi sebesar ini, terus tiba-tiba kena pandemi sebesar ini, imbasnya kemana-mana. Mungkin pemerintah juga kaget dan tidak siap dengan mereka punya SOP juga mungkin nggak bisa diimplementasikan seperti itu. Cuman ya balik lagi banyak hal sih yang harus dibenahi selama pandemi. Jadi kalau mereka juga emang hasilnya PR-nya dari pihak pemerintah justru lebih banyak ya dalam pandemi. Terutama ya itu tadi, kalau aku bilang kita data aja nggak siap loh gitu loh. Padahal itu simple thing ya. Kalau nggak usah jauh-jauh negara besar ya, di kantor aja kita harus punya data yang komplit, form-form yang komplit seperti itu. Supaya nanti kalau ada apa-apa kita gampang kayak ada kecelakaan kerja atau apa, kan kita tahu siapa yang dihubungin kayak gitu-gitu sih. Cuman ya kita mengerti sih dengan masyarakat yang sekian ratus juta itu emang nggak gampang sih gitu. Jadi emang alangkah baiknya yaitu dari pihak kita punya pemerintah saling bersinergi. Bener, kadang-kadang satu kementerian dengan kementerian lain aja datanya nggak sinkron, jadi ya agak rumit ya. Iya, padahal itu kan itu bikin satu sistem gitu loh, nggak salah juga kan, share lah, mereka punya data kan gitu, itu lebih gampang sih kok. Jadi emang lengkapnya lebih sama-sama bersinergi gitu. Iya. Nah, lalu kemudian Erika, kalau kita lihat lagi kan kita punya sistem negara itu memang sedang memasuki itu kan masa-masa pandemi ya. Nah, kemudian Erika, misalkan kalau ada pemimpin baru, nah kamu merawat Erika sendiri, itu pemimpin yang idealnya seperti apa? Kan gini loh, ini kan masa-masa pandemi ya. Kalau Erika kan dalam sejarah setiapnya pemimpin itu kan Erika pasti memiliki harapan. Nanti kalau ini kemudian ada pemilu lagi, pasti dong ada harapan sosok pemimpin yang harusnya tuh dia itu muncul. Nah, kalau Erika sendiri tuh pemimpinnya seperti apa, Erika? Kalau aku personally sih nggak begitu ngaruh ya sama presidennya, sama apa, yang selama kita tetap bisa makan, kita bisa tetap kerja, itu it's okay sih kok. Emang dari dulu juga aku filosofinya gitu,
nggak peduli siapa presidennya, nggak peduli siapa yang duduk di DPR, MPR apa segala macam, yang penting kita punya kerjaan itu tetap smooth, itu sih. Jadi yang penting di sini itu rasanya semua itu iya semua, apalagi kalau pandemi ini rasanya semua orang doanya seperti itu sih. Yang penting pemimpinnya ngerti gimana masyarakat di bawah seperti apa, itu sih. Jadi kebijakan yang mereka keluarin juga tidak memberatkan seperti itu. Jadi secara globalnya itu kan kita punya masyarakat itu hanya berpikir sederhana, yaitu bener. Bisa bertahan untuk melewati itu aja. Jadi ya aku juga emang mikirnya jadi kita tidak mungkin terlalu banyak memilih lagi, karena gini, kita juga sedang mengalami kesulitan. Kita udah ruwet sama hidup kita sendiri. Jadi kita udah memiliki satu pemikiran yang memang itu dengan masa pandemi itu, pasti mereka juga akan menimbulkan pola pikir ya kalau kita sekarang sibuk memikirkan Indonesia apa terus kita juga lagi sulit. Jadi gimana? Kalau saya juga akan menimbulkan cara memilih yang langsung terletak kepada fokusnya, yaitu bertahan hidup itu aja. Siapa yang pemimpin yang paling bisa. Bagus, janji paling bagus ya yang sesuai sama kita, ya udah itu kita pilih. Jadi emang mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian gini, kalau kita sekarang kan terus misalkan kita punya pemimpin tadi itu, andai kata si petahana ini menang lagi, terus kemudian dia menduduki itu masa periode yang ketiga ini misalkan, nah lalu kemudian apakah dengan dia menjabat yang ketiga kalinya itu akan membawa dampak yang cukup signifikan, atau itu juga tidak begitu menjamin sih Erika? Rasanya nggak begitu menjamin kok. Justru gini, kalau kita lihat rekrutmen sebelum-sebelumnya, biasanya malah periode terakhir itu mereka yang sudah terserah, toh nggak kepilih lagi, ada gitunya loh kalau aku perhatiin. Biasanya nggak cuma presiden aja ya, rasanya semua yang sudah ada masa jabatannya ditetapkan itu pasti mereka waktu terakhir masih mereka juga nggak begitu terlalu semangat. Jadi keputusan yang mereka ambil tuh ya udah, toh aku juga udah terakhir, jadi tidak ada lagi yang misi yang aku biarpun terakhir aku harus tetap membangun negara, itu kayaknya nggak ada deh. Jadi kalau di terakhir tuh ya udah terserah, toh nggak kepilih lagi, ini ya sudah apa yang mau dikerjain, jadi rasanya seperti itu sih gitu loh. Jadi emangnya tidak terlalu begitu perjuangan lagi. Bener. Coba waktu periode pertama, masih ada satu periode lagi, mereka yang kerjanya lebih giat, terus misi mereka yang lebih masuk akal gitu. Kalau yang periode kedua itu biasanya ya udah apa yang belum selesaiin, kalau nggak selesai ya udah gitu sih. Nah, kalau menurut pendapat Erika sendiri ya, apa sih yang memang kok bisa sampai istilahnya kita punya pemerintah ini belum selesai terhadap problem presidennya? Apa karena memang memang sulit, dalam arti sulit untuk menyelesaikan, atau ini sebenarnya hanya ada faktor lain, atau entah itu faktor ketiga, apa sih yang sebenarnya? Itu yang sampai kadang-kadang juga mikirnya gitu, apa sih kadang-kadang simple thing ya, maksudnya ya balik lagi tadi kayak data kependudukan itu kan sesuatu yang simple sih kan. Kita registrasi semua yang lahir, dikasih sertifikat kelahiran juga gratis kan, mestinya itu terrekod dengan baik ya Bu, tapi sampai sekarang juga yang itu kan simple thing yang sampai sekarang juga masih belum selesai kayak gitu. Itu sampai kadang-kadang nggak tahu faktornya apa di lapangan, atau tapi rasanya kok ya nggak mungkin juga ya, maksudnya faktor sistem atau apa, tapi ya mestinya kalau mereka sudah tahu kan itu harus diperbaiki kan, seperti itu. Jadi memang istilahnya alangkah cukup disayangkan kalau memang sudah ada sistem yang kurang, tapi mereka tidak
kunjung-kunjung memperbaiki iya. ya. Jadi kayak apa ya, kayak ini belain ya udah begitu udah kayak gini kena pandemi bingung karena datanya nggak update. Nggak usah gitu, pemilu aja sampai kadang-kadang kemarin kan ramai ada yang sudah meninggal masih keluar kartu pemilunya gitu, sampai apa sih ini bro? Iya. Ada tuh ya apa sempat sedikit istilahnya apa, ada miss ya antara data yang milih. Iya, itu jadi akhirnya kan ramai. Sedangkan hal yang seperti itu mestinya kan nggak perlu terjadi kayak gitu. Nah itu sebenarnya gini Rika, apakah kemudian kita itu sebaiknya kita punya negara itu, kalau dibilang kita punya regulasi sudah cukup banyak, nah apakah kemudian kita juga memerlukan regulasi baru untuk yang mengatur terkait dengan kinerja tadi tuh, kinerja kita punya pemerintah? Mungkin kalau yang itu sih aku setuju kalau misalnya dia bikin untuk aturan supaya kinerjanya lebih iya. Karena kalau aku rasa sih sekarang yang kita lakukan ya apa ya, banyak hal yang logiknya tuh kok tidak masuk akal ya gitu loh. Cuman kan kita nggak tahu ya di lapangan seperti apa gitu loh. Cuman mungkin ya itu sih, kita bikin lagi untuk daripada bikin yang 3 tahun, mendingan kalau aku personally mending bikin aturan yang itu. Yang membenarkan sistem atau apa yang mereka perlu SOP itu, bikin tim itu oke lah gitu loh, daripada bikin tim untuk bikin merevisi undang-undang pemilu kayak gitu. Diperlukan suatu regulasi yang memang sebenarnya juga dia mengatur terkait dengan kinerja. Jadi misalkan ada yang memang belum beres itu juga ada regulasinya. Jadi maksudnya tidak sebatas kebijakan aja dari kita punya pemimpin yang mengatur, tapi juga ada regulasi yang memang memberikan pengaturan terkait dengan misalnya ini ada yang belum selesai, ini bagaimana. Jadi ada tolak ukur yang bisa dilihat oleh kita punya masyarakat. Tadi itu. Memang kemudian juga memerlukan seperti itu. Jadi ada regulasi yang jelas terkait dengan kita punya sistem pemerintahan bagaimana, kemudian apa aja goalnya, kemudian kalau itu mungkin nanti kalau yang belum tercapai itu bagaimana. Jadi ada suatu regulasi yang jelas gitu. Karena mas kalian cuma sebatas kalau kamu nggak bisa selesai udah diganti, ganti baru. Kalau kamu kemudian akan sebagai seorang pejabat apa diganti. Dan isunya kan kadang-kadang ya kalau mereka cuma bikin cuma regulasi, kadang-kadang kalau bentuknya fisik kayak apa pembangunan flyover atau pembangunan apa seperti itu yang bentuknya fisik, kadang-kadang kan jadinya mangkrak. Kalau begitu pejabatnya diganti, bangunan itu akhirnya nggak diterusin, malah kadang-kadang dirobohin, kan buang-buang anggaran akhirnya gitu loh. Betul-betul ya istilahnya apa, perlu juga pengaturan ya. Jadi istilahnya ada ketentuan yang mengatur juga karena juga nanti kalau nggak diganti ya cuma sebatas palingnya pertama terkena sanksi administrasi, kayak gitu-gitu. Jadi diberhentikan aja, kemudian diganti itu aja. Misalkan kalau kita punya misalkan nggak bisa mengerti, kira-kira nanti ini apa setelah ini, kemudian kalau ini nggak berjalan tuh apa lagi kan begitu? Iya, ya kalau boleh sih meskipun nggak, ya kalau yang ini sih kayak yang fisik-fisik itu aja sih, kok kayak bangunan-bangunan atau mereka punya apa janji-janji apa yang modelnya fisik itu sih yang penting, karena ya gimana juga itu spend money ya, anggaran yang harus dikeluarkan lah, kita bayar pajak habis itu bangunannya di ambrukin ganti yang lain, itu kan kadang-kadang sia-sia ya gitu loh. Padahal bangun itu nggak sebentar, kadang-kadang 4-5 tahun baru jadi, bangunannya pun nggak full separuh kayak gitu-gitu. Terus mereka ganti pejabat, bangunannya diambrukin, itu udah bikin macet jalan, terus habis itu kasarnya nggak ada faedahnya atau buang-buang duit kayak gitu-gitu sih. Itu yang kebelakangan ini banyak sih yang aku perhatiin, karena pandemi jadi aku banyak yang lihat ya. Kalau dulu kan nggak begitu pay attention ya. Kalau sekarang setahun di Indonesia aku jadi lihat, kok mereka sering kayak gitu ya gitu. Jadi pejabatnya diganti, bangunannya diambrukin, terus bikin lagi sesuatu yang mirip, itu lebih konyol lagi kan, daripada sama-sama kayak gitu ya terusin yang ini aja, kenapa kayak gitu. Jadi memang ya istilahnya sangat-sangat memerlukan kebijakan atau regulasi yang mengatur kalau ini
baik itu program kerjanya, biar Itu harus diselesaikan. betul. Jadi mesti ada guidance-nya yang lengkap. Jadi biar di sini kita punya masyarakat juga tahu nanti kalau ini misalkan ada pergantian pejabat, nanti kemudian ini gimana. Jadi mesti ada keterbukaan di antara kita punya pemerintah dengan kita punya masyarakat juga sudah terbuka. Jadi kita punya masyarakat juga tahu nanti ini arahnya kemana sih gitu. Karena selama ini kita punya masyarakat ya cuma melihat dari hasilnya aja. Iya. Itu aja. Jadi yang di atas yang pemerintah, kita punya masyarakat melihat hasilnya. Tapi mereka nggak pernah tahu ini kalau ada yang miss itu bagaimana. Mereka nggak tahunya hasilnya. Kalau tahunya hasilnya kan kita itu ada tahunan itu mangkrak itu aja. Tapi mereka nggak bisa tahu ini kalau mangkrak itu nanti gimana. Iya. Jadi mereka tidak mencapai informasi yang sampai sedetail-detail. Karena ya cuma ya hasil aja, udah jadi flyover, udah bisa diterima. Jadi kalau yang misalkan mangkrak, mereka juga tahunya untuk mangkrak itu aja. Jadi mereka tidak bisa melihat nanti ini setelah mangkrak itu bagaimana, itu loh. Jadi memang mereka harus perlu tahu itu. Jadi kemudian kita untuk closing statementnya ini ya Erika. Nah kalau dari Erika sendiri kesimpulannya itu apa yang bisa Erika sampaikan kepada para netizen terkait dengan wacana dari 3 kali masa periode? Kalau dari aku sih nggak usah buang-buang budget, biarin aja 2 tahun, tapi dengan catatan kita punya itu tadi rencana pembangunan sekian tahun, sekian puluh tahun seperti itu yang nanti diimplementasikan dengan siapapun itu presidennya, siapapun itu partai politik yang menang, seperti itu sih kok. Kalau Popo? Kalau saya pribadi terkait dengan wacana 3 periode itu tidak urgent sih, karena satu kita punya masyarakat itu sedang menghadapi masa-masa pandemi, jadi tentunya di sini alangkah baiknya kita punya pemerintah itu jauh lebih memfokuskan kepada penanganan pandemi ini sama juga pemulihan, karena itu cukup memakan banyak sektor gitu. Jadi janganlah kemudian kita berfokus kepada masa 3 kali periode, karena kalau saya pribadi yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita punya masyarakat ataupun juga kita punya negara ini bisa bertahan dalam masa-masa pandemi ini. Seperti itu sih guys. Oke. Nah, kita akan akhiri ya pada sore hari ini. Kita akan jumpa di edisi yang berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga like dan komen seperti itu. Oke, bye bye.